Ya. Oke, semangat pagi Ibu-ibu semua. Selamat pagi. Alhamdulillah ya, untuk hari ini kita bisa mengadakan IHT, di mana dalam IHT ini sebagai pematerinya Ibu Heni, kemudian saya Indah, dan nanti yang akan membaca Ibu Dian. Kemudian kalau ada sesi ice breaking yang dikemukakan oleh Ibu Erna. Sebelum kita mulai, akan saya bacakan dulu tahapan dalam acara ini. Yang pertama, kemudian nanti dilanjutkan dengan doa, kemudian pemaparan materi, dan kalau ada sisipan ice breaking, silakan untuk Bu Erna memberikannya. Dan yang terakhir itu adalah penutup. Kita awali untuk hari ini dengan doa. Kemudian dipersilahkan untuk mengantarkan doa. Terima kasih Bu Indah atas waktunya. Sebelum Bapak Ibu-ibu semuanya untuk memperlancar acara IHT kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa untuk kelancaran semuanya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Monggo saya kembalikan kepada Bu Indah. Ya, terima kasih Ibu Dian. Supaya tidak berlama-lama untuk paparan materi, dipersilahkan Ibu Heni untuk. Ya, langsung saja Ibu-ibu. Saya izin share ya. Ya, sudah terlihat Ibu-ibu? Sudah, Bu. Ya, untuk kali ini materinya mengenai modul ajar. Ada yang tahu apa toh modul ajar itu? Modul ajar itu? Bahan untuk mengajar, Bu. Ya, ada lagi yang punya pendapat lain? Buku yang dipakai untuk belajar, Bu. Ya, terima kasih. Oke, kita mulai ya. Ya, konsep modul ajar. Modul ajar itu sebenarnya adalah sejumlah alat atau sarana, media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan belajar yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Kemudian slide berikutnya ini ada modul ajar itu apa saja toh, mencangkup apa saja? Ada alur tujuan pembelajaran, ada capaian pembelajaran, dan juga profil pelajar Pancasila. Kemudian komponen apa toh modul ajar itu? Yang pertama, guru dalam satuan pendidikan diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik. Yang kedua, modul ajar dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunan komponen modul belajar. Dalam panduan dibutuhkan untuk kelengkapan persiapan pembelajaran. Komponen modul ajar bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhan. Nah, komponen modul ajar yang pertama ada ini ya, menyangkut apa aja, identitas sekolah, kemudian kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, model pembelajaran yang digunakan. Kemudian untuk komponen intinya, tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, kemudian
pengayaan dan remedial dilanjutkan dengan refleksi peserta didik dan guru. Untuk lampiran, isinya lembar kerja peserta didik, bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium, dan daftar pustaka. Oh, untuk informasi umumnya yang tadi, untuk identitas modul, ini ada nama penyusunnya, misalnya nama saya Nugraheni dari institusi mana, tahun disusunnya modul ajar, jenjangnya untuk apa? Oh, untuk tingkat SMK, kelas berapa? Kelas 10. Misalnya untuk alokasi waktunya, ini ditentukan oleh alokasi waktu yang digunakan adalah waktu yang sesuai dengan jam pembelajaran yang berlaku di unit kerja masing-masing atau di sekolah masing-masing. Kompetensi awal, apa toh kompetensi awal itu? Kompetensi awal itu pengetahuan dan atau keterampilan yang dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Kemudian profil pelajar Pancasila merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik. Profil pelajar Pancasila ini tercermin dalam konten dan atau metode pembelajaran. Kemudian untuk sarana prasarana itu merupakan fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Nah, peserta didik itu apa? Peserta didik itu umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Peserta didik dengan kesulitan belajar memiliki gaya yang terbatas, hanya satu gaya, misalnya dengan audio, memiliki kesulitan dengan bahasa dan pemahaman materi yang kurang, rasa percaya diri yang kurang, kesulitan berkonsentrasi. Kemudian peserta didik dengan pencapaian tinggi, mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir di atas rata-rata, ini pakainya HOTS, dan memiliki keterampilan memimpin. Untuk model pembelajaran itu merupakan model atau kerangka pembelajaran yang memberikan gambaran sistematis pelaksanaan pembelajaran. Untuk komponen intinya, ini yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini harus mencerminkan hal-hal yang penting dari pembelajaran dan harus diuji dengan berbagai bentuk asesmen sebagai bentuk dari unjuk pemahaman. Tujuan pembelajaran menentukan kegiatan belajar, sumber daya yang digunakan, kesesuaian keberagaman murid, dan metode asesmen yang digunakan. Tujuan pembelajaran bisa dari berbagai bentuk, misalnya pengetahuan yang berupa fakta dan informasi, dan juga yang prosedural, konseptual, pemikiran, penalaran, kolaboratif, dan strategi. Nah, untuk pemahaman yang bermakna, apa toh pemahaman bermakna ini? Informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Manfaatnya tersebut nanti dapat peserta didik tetapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian sebentar. Pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik itu dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir secara kritis dari peserta didik. Pernyataan pemantik memandu siswa untuk memperoleh pemahaman bermakna. Untuk kegiatan pembelajaran, ini adalah urutan kegiatan pembelajaran inti dalam bentuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang dituangkan secara konkret, disertakan opsi atau pembelajaran
alternatif dan langkah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Langkah kegiatan pembelajaran ditulis secara berurutan sesuai dengan durasi yang direncanakan. Ini ada 3 tahap, pendahuluan, inti, dan penutup yang berbasis metode pembelajaran aktif. Untuk asesmen ini digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Kriteria pencapaian harus ditentukan dengan jelas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Ada 3 jenis ya untuk asesmen. Yang pertama, asesmen diagnostik itu yang sebelum pembelajaran. Untuk asesmen formatif itu selama proses pembelajaran. Yang sumatif ini untuk yang akhir pembelajaran. Untuk pengayaan dan remedial, pengayaan ini tujuannya untuk kegiatan pembelajaran yang diberikan pada peserta didik dengan capaian yang tinggi. Untuk remedial ini diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran mengulang. Kemudian ada lampiran. Isinya lampiran di modul ajar itu yang pertama adalah lembar kerja peserta didik. Apa tuh lembar kerja peserta didik itu? Lembar kerja yang ditujukan untuk peserta didik, bukan guru. Maksudnya di sini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan untuk memberikan kepada peserta didik termasuk peserta didik non-reguler. Untuk bahan bacaan guru dan peserta didik. Bahan bacaan guru dan peserta didik digunakan sebagai pemantik sebelum kegiatan dimulai atau untuk memperdalam pemahaman materi pada saat atau akhir kegiatan pembelajaran. Di sini ada glosarium. Glosarium apa? Glosarium ini adalah sekumpulan istilah dalam suatu bidang secara alfabet yang dilengkapi dengan definisi dan artinya. Glosarium dipergunakan untuk kata atau istilah yang memerlukan penjelasan lebih mendalam. Sedangkan untuk daftar pustaka ini adalah sumber-sumber referensi yang digunakan dalam pengembangan modul ajar. Ini bisa dari buku, referensi, majalah, koran, situs internet, dan lingkungan sekitar. Nah, begitu Ibu-Ibu. Jadi untuk modul ajar ini sebenarnya hampir sama seperti RPP tapi lebih lengkap lagi. Begitu Ibu-Ibu pemaparan dari saya kembalikan ke Ibu Indah sebagai moderatornya. Terima kasih. Terima kasih Bu Heni atas pemaparan. Perlu untuk expressing dulu Bu, biar kita tidak melulu mendengarkan apa materi. Jadi ada sisipan Bu Irma untuk speaking-nya. Ya Bu, siap. Saat ini saya ajak untuk berkeliling Indonesia. Cara permainannya berarti contoh seperti ini. Saat ini saya berada di Temanggung. 2 jam lagi berarti saya berada di kota mana ya? Temanggung berarti T itu 1 jam lagi. E itu berarti huruf kedua ya, berarti 2 jam lagi. Kalau yang ketiga berarti nanti pakai M gitu. Kalau 3 jam gitu ya. Kalau tadi contohnya 2 jam lagi berarti saya berada di mana? Oh, saya berada di kota ND gitu. Nah, pertanyaannya sekarang, saat ini saya di Temanggung. Kalau 3 jam lagi berarti di kota mana ya, Bu? Berarti adalah kota yang depannya huruf M. Ayo, kota mana? Suaranya Ibu-Ibu? Magelang. Oh ya, Magelang. Malang. Magelang, Nggih, betul, Bu. Satu Nggak lagi. kemana-mana kan nggak pergi. Nah,
cuma bisa nyebutin. Males. Saya nyebutin kotanya dulu ya. Kita kesananya Oke. besok saat sudah PPKM berlangsung. Ya, betul. Satu lagi ya. Ya, Mungkin boleh. di 6 jam lagi dari Temanggung itu sekarang ada di mana ya kita? Temanggung. Temanggung. Di mana ya? Berarti G. Garut. Ya betul. Garut. Garut, boleh. Gerobokan. Gerobokan. Gerobokan, boleh. Bu Indah. Nah ya, Gorontalo. Iya, Jauh sip. banget, keren. Asik. Ini kan luar bersiap. Jawa. Ya, sudah. Itu Jauh saja banget Ibu. ya. Mungkin speaking-nya. Terima kasih Bu Indah. Saya kembalikan. Terima kasih Bu Erma yang sudah mengajak kita untuk keliling Indonesia, bahkan saya sampai ke Gorontalo. Ya, bila ada pertanyaan berkaitan dengan pemaparan Bu. Nggak ada, Ibu. Mungkin Bu Heni ada sedikit yang menanyakan. Bu, misalnya kalau kata-kata penting dipaparkan di atau ya di modulnya tadi, apa perlu dibuat atau dimasukkan ke glosarium? Iya, Bu. Dimasukkan kata-kata yang sekiranya ada di modul ajar itu dimasukkan ke glosarium. Begitu, Ibu. Meskipun di paparan sudah ada. Sudah ada penjelasannya Iya, begitu. Iya. Oke, terima kasih Bu Heni atas penjelasannya. Ibu-ibu yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas, Bu. Cukup penjelasan dari Bu Heni. Nah, sebagai akhir dari apa yang dipaparkan oleh Bu Heni tadi, agar semuanya mendapat manfaatnya, kita berdoa dulu dengan oleh Bu Dian untuk menutupnya. Ya, terima kasih Bu Indah atas waktunya. Terima kasih Bu Eni atas paparannya. Terima kasih Bu Irma atas speaking-nya. Dan acara IHT kita hari ini berjalan lancar dan semoga bawa banyak manfaat bagi kita semua. Untuk menutup acara, untuk berdoa penutup, mari kita tundukkan kepala sejenak agar semua menjadi manfaat buat kita semua. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih. Terima kasih Bu Dian. Terima kasih Ibu-ibu semua atas atensi HT hari ini. Semoga apa yang kita dapat dari Bu Heni semuanya bisa manfaat yang sedalam-dalamnya. Sampai sebelum ditutup mungkin perlu dipoto Bu Heni, teman-teman kita. Oke, tak foto ya. Yang manis, senyum. Satu lagi. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Heni. Semoga semuanya bisa lebih baik lagi untuk bisa ke arah ke depannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu.